Semen ini baru dikenal di Jawa itu pada masa kolonial Belanda, terutama pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Semen modern yang kita kenal sekarang adalah Portland semen. Pertama kali ditemukan oleh Joseph Ashdin di Inggris pada tahun 1824. Nah, teknologi ini kemudian masuk ke Hindia Belanda sekitar tahun 1900-an, dibawa oleh insinyur dan arsitek kolonial untuk pembangunan gedung-gedung besar, pelabuhan, jembatan, dan rel kereta. Produk adaptasi nggih, Pak? Iya, produk adaptasi. Pabrik semen Indarung di Padang itu didirikan pada tahun 1910 oleh perusahaan Belanda. Jadi sudah lama. Nanti Di Jawa sendiri itu pada tahun 1920-an proyek-proyek pemerintah kolonial seperti Stasiun Lawang Sewu, di Semarang, Jembatan Merah, gedung-gedung pemerintahan di Batavia itu juga sudah menggunakan mortar semen. Okay. Baru pada tahun 1957 di Gresik itu berdiri pabrik semen. Ini sudah pasca kemerdekaan ini. Ya kalau sebelum ada semen ya orang Jawa atau orang Nusantara ini ya menggunakan dari bahan-bahan alam seperti bambu. Ada nggih Pak teknologi sebelumnya nih ternyata? Ya ada, sebelum ada semen kan juga sudah dikenal rumah-rumah di zaman dulu, yaitu menggunakan bambu misalnya, atau menggunakan kayu yang dipotong, ditipis-tipiskan begitu, papan gitu loh. Papan kayu kan begitu. Sebelum semen dibawa masuk ke Indonesia. Nah, peralihan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Rumah-rumah rakyat di pedesaan itu masih didominasi bahan-bahan bambu, kayu begitu. Dan semen masih digunakan di perkotaan. Baru pada masa era Orde Baru, ini sekitar tahun 1970-an, semen menjadi bahan pokok bangunan di seluruh Indonesia. Faktor-faktor pendorong peralihan itu ya ketersediaan bahan semen. Nah, nggih. Ya, berarti kan semen semakin banyak, akhirnya orang ya mulai beralih. Nggih, saged dikonsumsi Kayak ramai yang awalnya hanya berkembang di perkotaan, akhirnya juga merambah sampai ke desa-desa. Terus perubahan persepsi budaya bahwa ya apapun alasannya kalau pakai semen itu pasti lebih kuat, lebih awet, lebih tahan rayap. Mungkin dari sisi cuaca juga lebih tahan. Nah, janji efisiensinya gitu. Pertimbangannya. Daripada rumah-rumah yang berbahan dari alam, baik kayu maupun bambu. Ya memang dengan masuknya semen atau dengan menggunakan semen sebagai rumah, seolah-olah orang Jawa ini kurang menyatu dengan alamnya, seolah-olah. Nah, yang dulunya menggunakan rumah dari bambu atau kayu, yang itu unsur penyatuan masyarakat Jawa dengan alamnya, lantas bergeser menjadi menggunakan semen dan begitu. Itu bahan dasarnya semen juga dari alam juga sebenarnya, yang begitu. Saat
semen dan batu mulai digunakan, ini ya membawa model perubahan rumah juga. Oke. Rumah-rumah sudah mulai berubah modelnya gitu. Ya apa namanya, yang semula rumah bambu terus malah menjadi agak modern di semen kan begitu. Iya. Semen kayak gitu. Secara historis, jika sebelum abad ke-13 bahan perekat itu menggunakan tanah liat, kapur, abu sekam, itu Di lantas bergeser tadi. Kalau Pramajapahit itu ya itu menggunakan tanah liat, kapur, abu sekam. Baru di era Majapahit sekitar abad 13 sampai 15 itu menggunakan tanah liat untuk perekatnya batu bata itu. Di abad 19 sampai 20 barulah mengenal yang namanya semen itu. Jadi ya ada sebuah perjalanan panjang, perubahan demi perubahan. Yang semula perekatnya hanya menggunakan tanah liat, bisa kuat-kuatnya tanah liat, kalau kena hujan ya pastinya ya akan luntur, akan tergerus. Ya perjalanan bahan bangunan di Jawa bukan sekedar perjalanan kisah teknis, melainkan ya cerita peradaban manusia yang berkembang semakin maju. Iya. Semakin maju, dan dari tanah yang melambangkan penyatuan manusia dengan bumi menuju menjadi era semen yang lebih melambangkan pada kekuatan industrial mungkin ya. Iya. Kekuatan industrial. Ya semua pasti ada plus minusnya, tergantung bagaimana kita menyikapi sebuah perkembangan itu. Karena ciri dari manusia itu pasti dinamis. Walaupun nanti pada titik puncaknya manusia akan kembali lagi. Dulu orang meninggalkan rumah limasan, sekarang kembali lagi melimas lagi. Trennya kembali. Artinya memang itu tidak lepas dari perputaran kebudayaan atau pola pikir manusia itu sendiri.